Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kali ini aku pengen buat pembacaan Twin Flames lagi ya, dan ini untuk Divine Feminine ya, dan kita bagi ya. Nanti setelah ini aku bakal buat yang Divine Masculine, oke? Jadi pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, dan tolong pahami cara pandang aku tentang Twin Flames yang I'm sorry itu berbeda dari yang kemungkinan besar berbeda dengan apa yang kamu pikirkan ataupun kamu rasakan. Karena bagi aku pribadi, pengalaman aku ya, dan juga pengalaman orang-orang yang aku reading, Twin Flames adalah perjalanan spiritualitas. So, dengan cara pandang yang berbeda ini kemungkinan besar bagi kamu yang masih belum begitu memahaminya, ya, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan pandangan kamu. But ya, that's okay. Kalau kamu ingin belajar, ingin tahu, nggak apa-apa, ya. Oke, kita sama-sama belajar di sini. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, ya. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita lihat tarotnya untuk kamu. Divine Feminine, dan ini untuk Maret 2023 ya. Maret 2023. Untuk Divine Feminine di Maret ini, ya, aku ingat ada yang komen kemarin katanya energinya kadang ups and down, naik dan turun. Ya, wajar ya, karena energi nggak ada yang stabil. Kalau energi itu stabil, ya, kehidupan itu stabil, ya berarti nggak ada kehidupan itu sendiri, nggak ada challenge. Kehidupan pasti ada challenge, kehidupan pasti ada tantangan, oke? Kalau semua baik-baik aja berarti kita nggak sedang hidup, ya, kita hanya sedang menjadi patung, ya sih. Jadi hal yang ups and down itu wajar, ya. Kalau kita menakuti atau ngerasa takut akan hal tersebut, justru malah kitanya yang bakal berat sendiri ngejalaninnya, ya. Oke, so kita lihat tarotnya. Ini permulaan yang bagus banget. Energi kamu di Maret bakal cukup berbeda dari yang kemarin. Aku lihat energi yang sangat-sangat evolving, ya, energi yang sangat menenangkan kamu dan perubahan besar. Aku nggak tahu, aku ngerasain ada sesuatu yang bakal besar terjadi dalam hidup kamu. Karena Jupiter sepertinya akhir April ini ya pindah ke Aries, dan aku ngelihat bagi kalian yang benar-benar punya Divine Feminine, kamu punya perjalanan spiritual yang udah masuk banget, udah dalam banget, dan kamu udah mulai terbiasa hidup akannya. Dan kamu juga di dalam chart kamu mungkin kamu punya energi Pisces ya, karena Jupiter adalah rulenya Pisces, dan Pisces adalah energi spiritual. Energinya bakal Jupiter masuk ke conjunction ke Rahu sih, karena Rahu sekarang masih di Aries sih, jadi akan sempat berapa bulan bersama sampai nanti Aries pindah ke Pisces, ke Rahu pindah ke Pisces. Jadi aku ngerasain ada energi yang tiba-tiba kalian yang Maret ataupun April ini ya, ada energi yang tiba-tiba seseorang, mungkin yang besar ini adalah Divine Feminine, Divine Masculine ya, hari dalam hidup kamu, dan dia datang dan langsung mengajak kamu berumah tangga atau berkomitmen dalam waktu yang singkat. Aku ngerasain dia bisa datang dan dia say kayak aku mau serius sama kamu gitu, aku udah siapkan semua, aku udah, kamu tinggal siapin diri kamu aja, yuk gitu. Aku ngerasain dia akan membawa kamu ke tempat dia tinggal ya, energi dimana aku ngelihat dia ingin bersama kamu.
walaupun mungkin nggak langsung, yang pastinya dia akan bersama kamu beberapa saat, dan setelah itu dia ingin membawa kamu bersama dia. Kalian mungkin bisa liburan, bisa namanya bulan madu bersama. Setelah itu dia akan membawa kamu ke tempat dia akan memperkenalkan dunia dia sama kamu sih, karena Jupiter dan Rahu ini bagi kalian bakal kuat banget energinya, ngasih ke energi surprise ya, energi memang kejutan sih, karena Jupiter juga energi suami bagi wanita. Jadi aku ngerasain banget bagi kalian yang udah ada di posisi ini, kemungkinan besar kalian akan dipersunting atau diperistri oleh orang yang kalian tuju atau divine masculine sih. Namun kalau ini energi orang baru sih, hati-hati sih, ada the lovers, karena energi Rahu juga bisa membawa ke dalam harapan palsu. So divine feminine, jika kamu bertemu seseorang yang baru ya, yang benar-benar baru kamu kenal, kemungkinan besar ini bukan orang yang benar-benar untuk kamu. Dia adalah seseorang yang mungkin energi Rahunya kuat, energi yang seperti aku bilang tadi, harapan palsu. Dia memberikan harapan palsu, dia nggak benar-benar serius, dia mungkin ngajak kamu serius tiba-tiba ya, kamu aneh sih. Jadi kalau orang yang baru datang tiba-tiba, kamu bisa waspadai. Bahkan divine masculine jika melakukan ini juga kamu perlu waspadai, karena kamu lihat apakah dia benar-benar serius dengan perkataannya ataupun tidak ya. Namun sebagian besar dari mereka sih aku lihat yes, benar-benar serius dengan apa yang mereka pikirkan, rasakan ya. Jadi namun untuk orang baru aku ngelihatnya enggak sih, dari Wands. So divine feminine bagi kalian yang ingin bersatu dan menikah secara fisik ya, Nine of Swords sih ini adalah masanya. Namun seperti aku bilang, ada Nine of Swords, di energi Nine of Swords di sini ngasih lihat energi dimana untuk jangan terjebak juga dalam harapan atau kesakitan yang lama. Jadi kalau ini hanya perkataan namun gak ada keseriusan, pahami lagi ya, mungkin kamu sedang dipermainkan lagi. So that's why pikirkan baik-baik lagi, matang apa yang kamu hadapi nanti. Apakah dia benar-benar serius sih, strength, dia tahu apa yang dia mau, dia inginkan, atau dia hanya sedang main-main sih. Justice, ada Nine of Swords. Okay, Justice. Ini masuk banget pembacaan divine masculine ya, jadi aku bakal bahas ini ke lebih kencangnya di pembacaan divine masculine nanti. Aku dapat banget energinya sekarang ya. Berarti ya kita lihat gimana kamunya sih. Kamu akan sangat surprise, sangat terkejut ya. Ada hal romantis yang bakal aku bilang di pembacaan divine masculine setelah ini ya. Ada hal yang so sweet banget sih. Jadi untuk divine feminine, kamu udah ikhlas, tabah, moving on dari kesakitan kamu. Kamu udah nggak berharap apa-apa, ikhlas aja gitu. Tiba-tiba dia datang menawarkan hal yang manis dan kamu kaget. Dan justru saat itu kamu sudah kayak kamu sempat bingung, tapi inilah yang terjadi sih. Aku ngelihat dia menawarkan kepastian bersama kamu, keinginan dia sangat besar untuk bersama kamu ya. Jadi divine feminine dari sisi kamu bakal cukup quite surprise, kaget, namun kamu tentunya bakal bahagia ya. Cuman itu tadi, karena ada trauma, kesakitan, kamu pengen take it slowly. Kamu ingin untuk nggak cepat-cepat memaksakan. Kamu tahu gitu, kamu sendiri tahu kalau hal ini juga terburu-buru, kamu juga terburu-buru, ngerasa terburu-buru. Kamu takut juga dia akan pergi dengan terburu-buru dengan apa yang pernah dia lakukan dulu sih. Kalau kamu masih ada merasa ragu terhadap diri kamu sendiri sih, energi the star, kamu bisa untuk mengambil waktu, kesempatan ya, untuk berpikir. Karena energi Saturn yang masih selama di Aquarius tahun ini, kamu bisa untuk berpikir, ngerasa. Namun ini juga keajaiban untuk kamu saat kamu tidak menilai hubungan ini, mau apapun namanya, labelnya, baik dan buruk, mau dia ninggalin kamu, bersama kamu, bersatu ataupun tidak, penilaian itu semua runtuh sih.
kamu menemukan sih ketenangan dalam diri kamu. Ego kamu udah runtuh, kamu nggak butuh untuk menjelaskan apapun ke siapapun, ke orang lain. Ya sih, kamu ngerasa hidup kamu bahkan jauh lebih baik ya. Dan kamu nggak perlu juga orang lain, yang aku maksud adalah orang yang harus kamu beri makan egonya. Namun kamu bisa untuk menghandle diri kamu tanpa perlu untuk mengisi atau memberi makan diri kamu sendiri, ego orang lain juga. Kamu hidup untuk diri kamu sendiri sih, di Emperor. Jujur aku suka banget energinya di sini ya. Well, Fire of Wands sih, energi kamu menyadari baik dan buruk itu adalah pemikiran kamu, emosi kamu ya. Semakin kamu spiritual, semakin kamu mengerti hidup ini ya hanyalah sebuah perjalanan ya, yang mungkin ya nggak mungkin kalau kamu diam aja nggak melakukan apa-apa sih. Jadi kamu ngerasa jauh lebih baik saat kamu selalu bergerak, keep moving, dan kamu ngerasain bentuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa sekarang, dan itu tanpa perlu ada validasi di Divine Masculine atau siapapun yang kamu kasihi di sini. Energi yang bagus banget. Oke. So kita lihat, kamu benar-benar satu dengan diri kamu, dan justru membuat energi semesta berjalan semestinya tanpa perlu kamu kontrol, tanpa kamu harapkan untuk berlebih dalam hidup kamu ya. So kita lihat oracle-nya ya untuk kamu di sini ya. Ada energi Cancer aku rasain ya, Virgo juga, Leo yang kencang, namun gak harus ada Sagittarius, gak harus Libra juga ya, nggak harus yang namanya kamu ada zodiak ini baru ini perjalanan kamu, no ya. Itu hal yang terlalu simple atau terlalu dini kamu menilainya ya. Kamu harus belajar tentang energi itu bukan berarti zodiaknya itu udah berarti kamu, no. Energinya bisa bermain kencang dalam hidup kamu ya, dan kamu gak harus ada di zodiak tersebut. Oke, so kita lihat oracle-nya. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. See? Dan ada forgiving and learning. See, jadi ini energi memaafkan Divine Masculine. Jadi kalau kamu masih ngerasa berat, dia kan seharusnya nggak ngelakuin ini sama aku nggak terima aja perlakuan dia, I'm sorry. Kalau kamu masih merasa itu, kamu masih terjebak dalam keegoisan kamu, dan kamu ngerasa aku layak loh, kamu pantas ngelakuin ini, dan ini semua kan karena dia. Iya, memang benar, aku nggak menyalahkan kamu, ini semua memang dia lakukan. Tapi kalau kamu membiarkan diri kamu di posisi ini, kesakitan ini, ya itu kembali lagi menjadi tanggung jawab kamu, karena dialah yang men-trigger. Namun yang membiarkan ada di posisi ini itu adalah tetap diri kamu sendiri. So maafkan dia dan pilihlah diri kamu sendiri, mau dia datang ataupun tidak. That's the point ya. It is safe for you to love. Sih, waktu yang aman untuk kamu jatuh cinta bagi kalian yang memang membuka energi. Seperti aku bilang tadi, kalau kamu udah benar-benar spiritual, intuisi kamu udah benar-benar bermain, ini adalah waktu yang aman untuk kamu jatuh cinta ataupun mau ke hati kamu untuk orang yang datang dalam hidup kamu, terutama kemungkinan besar Divine Masculine yang menginginkan energi yang lebih. Karena bagi dia, ini bukan lagi energi kayak cinta, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. No, ini energi kayak aku ingin bersama kamu. That's it. Mau apapun yang terjadi, dunia runtuh sekalipun aku ingin bersama kamu. Ada energi kayak gitu. Nanti aku bakal jelaskan di Divine Masculine. Oke. Jadi bagi kamu Divine Feminine sih, dia ngerasa bersama kamu, dia ngerasain apa itu hidup. Let your friends help you sih. Jadi masa sekarang jika dia belum datang hadir di fase menunggu, ini adalah masa yang tepat untuk kamu fokus ke diri kamu sendiri, keluarga kamu. So kamu gak perlu untuk duduk diam menunggu kapan dia datang, dan kamu harus dikasih tahu kapan dia benar-benar datang ya sih.
No, itu hanya memberi makan ego kamu dan akhirnya kamu pamrih. Ya, kamu mau melakukan hal-hal ini semua karena kamu yakin dia datang atau kamu tahu dia datang. So, kenapa kita sebagai divine feminine itu diberikan energi untuk nggak tahu kapan dia datang? Sih, bahkan diberikan energi unrequited love. Dia akan membuat kamu ngerasa nggak dicintai, nggak disayangi, kamu ngerasa dia nggak ingin bersama kamu. Ini semua terjadi apa? Agar ego kamu runtuh. Semakin kamu ingin bersama dia dan merasa sakit, semakin besarlah ego kamu. Dan that's okay, itu manusiawi. Cuman yang harus kamu pahami di perjalanan spiritual adalah ini bukan kamu, ya. Energi ini adalah energi yang di luar diri kamu. Jadi kamu gak perlu dikontrol akan hal tersebut. Sih, itulah spiritualitas. Kamu tahu energinya bermain, namun kamu gak dikontrol oleh hal tersebut. Sih, mau baik ataupun buruk. Okay, so that's it. Kita lanjut ke divine masculine setelah ini. Okay, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.